Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi kita kali ini adalah rangkaian dari sosialisasi 5 zona dan ketepatan Bapak Ibu sekalian berada di zona kelima. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bella atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan juknis. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu telah membaca juknis ini karena juknis ini juga sudah disebarluaskan melalui berbagai sarana informasi ada di dalam aplikasi KKGTK. Nanti Pak akan menjelaskan bagi yang belum mendownload bagaimana cara mendownload juknis ini. Kemudian yang kedua, juknis ini juga disebarluaskan melalui grup WA, baik grup WA admin KGTK maupun grup WA kelompok kerja. Namun izinkan saya secara singkat menyampaikan pokok-pokok juknis 1324 tahun 2023 terkait dengan bantuan kelompok kerja. Bapak Ibu sekalian, kelompok kerja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan itu yang pertama adalah memiliki SK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maupun Kepala Kantor Wilayah. Bagi kelompok kerja Kabupaten Kota yang menerbitkan adalah Kepala Kantor Kabupaten Kota. Siapa kelompok kerja Kabupaten Kota? Kelompok kerja Kabupaten Kota adalah kelompok kerja yang anggotanya berasal dari kabupaten atau kota tersebut. Sedangkan kelompok kerja level provinsi itu kelompok kerja yang keanggotaannya lintas kabupaten kota dalam provinsi. Itu yang mengeskakan adalah Kepala Kanwil. Dan SK ini menjadi syarat mutlak untuk didaftarkan ke aplikasi kami supaya Bapak Ibu untuk mendapatkan nomor registrasi. Yang kedua adalah kelompok kerja memiliki ADART. Ini sebenarnya adalah mandat dari Juknis nomor 1381 2020 tentang KKG MGMB MGBK dan Juknis tentang pengawas dan KKM 5851 dan 5852. Setiap kelompok kerja harus memiliki ADART. Namun ADART ini bukan dokumen yang kami persyaratkan untuk diunggah dalam aplikasi. Namun perlu saya informasikan, ADART ini penting apabila nanti kelompok kerja Bapak Ibu menjadi sampel audit BPK. Jawa Timur tahun ini menjadi sampel, mungkin ada di antara kelompok kerja atau admin KGTK yang kabupaten kotanya menjadi sampel audit BPK tahun ini dari Jawa Timur. Salah satu yang diminta oleh auditor BPK adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sekali lagi, ADART ini tidak menjadi persyaratan secara resmi dalam penyusunan proposal, tapi biasanya akan ditanya oleh BPK terkait dengan ADART jika kelompok kerja Bapak Ibu menjadi sampel audit. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Ini struktur organisasi yang sederhana yang ada di dalam juknis yang saya sebut tadi. 5851 dan 5852. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keanggotaan kelompok kerja, keanggotaan kelompok kerja mengacu kepada 3 juknis itu yang ada di layar. Juga keanggotaannya kami sebut ulang dalam juknis 1324, juknis bantuan ini kami sebut ulang. Jadi pendeknya kami ingin mengatakan bahwa juknis 1324 tentang bantuan itu mengadopsi ya persisnya 3 juknis terkait dengan kelompok kerja, baik guru maupun pending. Untuk kelompok kerja di wilayah non 3T, non daerah tertinggal, itu minimum 15 orang. Sedangkan untuk kelompok kerja di daerah 3T
itu minimum 10 orang. Untuk kelompok kerja untuk kelompok kerja KKM dan Pokjawas minimum juga 10 orang. Jadi kalau Bapak Ibu yang dulu pernah terdaftar di tahun 2021, KKM-nya misalnya anggotanya 40, Bapak Ibu bisa pecah lagi menjadi 4 kelompok kerja, jadi masing-masing 10. Daripada Bapak Ibu mendapatkan bantuan hanya 30 juta, kalau dipecah menjadi 4, tinggal dikalikan 30 juta kali 4. Kira-kira begitu. Jadi manfaatkan bantuan ini supaya lebih maksimal untuk kelompok kerja KKG, MGMP dan MGBK di wilayah non 3T itu 15, yang 3T 10, sedangkan khusus KKM dan Pokjawas yaitu keanggotaannya boleh minimum 10 gitu ya. Kemudian pastikan bahwa anggota kelompok kerja yang Bapak Ibu masukkan itu anggota kelompok kerja yang namanya sudah tercatat di Simpateka, identitasnya sudah tercatat di Simpateka. Supaya kami juga mudah mengidentifikasi personal kelompok kerjanya. Aplikasi kita ini terintegrasi dengan Simpateka. Jadi kami tahu misalnya guru ini mengajar mapel apa, guru mengajar sebagai guru kelas atau guru mapel misalnya kalau DMI dan lain sebagainya, kami tahu. Kepala sekolah atau guru atau pengawas kami juga tahu melalui ID di Simpateka. Persyaratan berikutnya itu kelompok kerja memiliki rencana kerja 4 tahunan. Jadi ini nanti bisa dibuktikan melalui dokumen, juga ada di dalam isian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengisi proposal, nanti akan dijelaskan oleh Pak Maulana secara lebih detail, ada isian tentang rencana program 4 tahun dalam aplikasi kami. Berikutnya tentang keaktifan selama 1 tahun terakhir, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendaftarkan proposal, pastikan Bapak Ibu bukan kelompok kerja yang terima bantuan tahun 2022 itu. Jadi untuk yang menerima bantuan tahun 2022 memang belum bisa mendaftar tahun 2023 gitu. Kemudian yang kedua yang harus dipastikan adalah SK-nya sudah terdaftar di kami. Jadi kalau kelompok kerja tahun 2021 SK-nya sudah didaftarkan tahun 2021, selama tidak ada perubahan kepengurusan atau penambahan keanggotaan atau perubahan keanggotaan karena promosi, demosi, dan mutasi misalnya, tidak perlu ada perubahan SK apapun gitu. Bapak Ibu bisa mendaftar langsung tanpa perlu perubahan SK jika tidak ada perubahan apapun untuk SK-SK yang telah didaftarkan di tahun 2021. Nah, pengisian proposal ini juga sederhana. Jadi Bapak Ibu menulis latar belakang, karakternya dibatasi di sana, jadi tidak usah terlalu panjang lebar juga. Yang penting menjelaskan tentang kondisi saat ini yang diharapkan dan apa solusinya. Terkait dengan dasar latar belakang ini, Bapak Ibu bisa mengakses AKG atau PKG. AKG itu asesmen kompetensi guru yang dilakukan kemarin tahun 2021. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengakses AKG, Bapak Ibu bisa menggunakan PKG, penilaian kinerja guru yang dilakukan di masing-masing madrasah itu, dan biasanya dilakukan setiap tahun oleh kepala madrasah atau guru senior, atau kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan laporan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Berikutnya memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya apa? Melakukan proposal. Tujuan ini terkait dengan nanti pilihan-pilihan UP ya. Jadi tujuannya tidak berbunyi untuk mendapatkan bantuan, tidak. Tapi tujuan biasanya terkait dengan latar belakang gitu. Karena latar belakang itu berisi tentang problem salah satunya, maka biasanya tujuan digunakan untuk menyelesaikan problem yang ada di latar belakang. Nanti ada rincian kegiatan. Rincian kegiatan itu terbagi berdasarkan berapa UP yang Bapak Ibu pilih.
kemudian di masing-masing UP itu ada breakdownnya, ada turunannya, ada in, on, dan in. Nanti di masing-masing in juga ada breakdownnya. Jadi misalnya kalau innya 12, in akan dibagi menjadi berapa kegiatan gitu. Karena kalau in, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan mulai 2 JP sampai 8 JP. Nanti di belakang ada bagian itu. Kemudian pastikan jadwalnya itu presisi supaya Bapak Ibu bisa memilih fasilitator. Jadi kalau Bapak Ibu memilih jadwal, kemudian ada notifikasi pada saat memilih fasilitator bahwa fasilitator tersebut telah di booking pada waktu yang sama oleh kelompok kerja lain, maka Bapak Ibu bisa mengubah pilihan waktu seperti itu. Dan narasumber, sedikit saya jelaskan terkait dengan narasumber supaya nanti tidak, ini agak berbeda dengan tahun 2021. Bagi kelompok kerja yang pernah terima tahun 2021, narasumber yang akan saya jelaskan ini agak berbeda. Jadi kalau dulu di tahun 2021 hanya ada satu jenis narasumber, yaitu orang yang menjelaskan, orang yang menyampaikan materi wajib, yaitu moderasi keberagaman dan kebijakan Menteri Agama. Itu tahun 2021 hanya ada narasumber yang menyampaikan moderasi beragama dan kebijakan Menteri Agama. Sejak tahun 2022 dan 2023 ini ada 2 jenis narasumber yang lain. Tahun 2022 sampai tahun ini ada narasumber yang menyertai dan menjadi sumber belajar pada saat fasilitator menyampaikan materinya. Jadi ada narasumber yang menyampaikan penguatan untuk materi yang dibawakan oleh fasilitator. Gitu. Jadi kalau misalnya seorang fasilitator bahasa Indonesia tidak menguasai tentang konsep dan teori sastra lama misalnya, dia bisa mengundang sastrawan yang dianggap mengetahui. Narasumber itu nanti di belakang disebutkan, boleh dari akademisi, boleh dari LPMP, boleh dari P4TK, boleh dari Widya Suara, dan lain sebagainya. Dan tahun 2023 ini ditambahkan satu jenis narasumber lagi karena terkait dengan IKN. Jadi kami menambahkan IKN sebagai materi wajib yang narasumbernya bisa Bapak Ibu pilih sendiri. Yang penting adalah narasumber tersebut kompeten, boleh sekali lagi berasal dari kampus, dari akademisi, boleh dari Widya Suara, dan lain sebagainya. Boleh juga dari pengawas atau kepala madrasah atau guru-guru yang pernah dan mendapat lisensi sebagai narasumber IKN, implementasi kurikulum merdeka, seperti itu. Kemudian rincian anggaran per kegiatan. Rincian anggaran per kegiatan ini tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang dari plafon bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari KKG, maka plafon bantuannya dan rincian anggarannya secara akumulatif harus 15 juta. Sedangkan kelompok kerja seperti MGMP, MGBK, KKM, dan Perjawas, rincian anggarannya secara akumulatif hanya bisa 30 juta. Dan tidak boleh kurang juga, harus pas 30 juta. Kemudian nanti mengisi form yang ada di aplikasi, semacam isian begitu tentang rencana keberlanjutannya. Nah Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini juga penting untuk diperhatikan, ini adalah dokumen pendukung proposal. Nanti akan diperlihatkan oleh Pak Maulana bentuknya seperti apa, bentuk dari dokumen-dokumen pendukung ini. SPTJM untuk kelompok kerja yang mendaftarkan proposalnya, SPTJM-nya bisa di-download. Identitas kelompok kerja sudah terisi dalam dokumen downloadan. Jadi Bapak Ibu tinggal download, kemudian cetak, print, kemudian taruh materai di sana dan kemudian ditandatangani. Jadi ini bukan form kosong, tapi form yang sudah diisi oleh sistem di aplikasi.
Kemudian yang kedua, surat pernyataan kesanggupan juga sudah diisi oleh aplikasi secara otomatis, tinggal download, cetak, taruh materai di sana, kemudian tanda tangani dan diunggah kembali sebagai persyaratan dokumen pendukung proposal. Yang nomor 3, NPWP tidak harus diisi jika kelompok kerja tidak memiliki NPWP. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, nggak usah disertakan. Nggak boleh meminjam NPWP pengurus, tidak boleh meminjam NPWP anggota, apalagi meminjam NPWP kelompok kerja lain. Jadi kalau tidak ada ya sudah, tidak usah disertakan. Kalau Bapak Ibu memiliki NPWP, kemudian namanya berbeda, nama NPWP itu dengan nama kelompok kerja Bapak Ibu di sistem kami, di aplikasi kami, sebaiknya Bapak Ibu urus dulu di kantor pajak agar namanya sesuai. Sebab bank penyalur itu tidak itu tidak bisa menerima NPWP yang namanya berbeda. Kalau Bapak Ibu tidak mau dan tidak punya waktu untuk mengurus persamaan nama antara NPWP dan nama yang ada di aplikasi kami, sebaiknya memang tidak usah diunggah, tidak usah disertakan sebagai dokumen pendukung, begitu ya. Dan sekali lagi, NPWP disertakan sebagai dokumen pendukung hanya bila Bapak Ibu punya dan namanya sesuai dengan nama yang ada di aplikasi yang Bapak Ibu daftarkan kepada kami. Yang nomor 4, ketersediaan melaporkan kegiatan penggunaan dana dan sisa dana. Ini juga sudah ada isiannya, jadi Bapak Ibu tinggal mengunduh dokumen ini dari aplikasi kami. Seperti tadi, sertakan materai, tanda tangan, kemudian scan, dan sertakan sebagai dokumen pendukung. Sedangkan yang nomor 5 dan nomor 6, ini adalah form, template, yang Bapak Ibu bisa unduh dan kemudian Bapak Ibu isi. Ini terkait dengan surat keterangan di kantor dengan aktivitas yang pernah diselenggarakan Bapak Ibu 1 tahun terakhir. Dan resume rencana kerja 4 tahunan juga dalam bentuk template. Bapak Ibu unduh templatenya dan kemudian isi sendiri. Jadi sekali lagi, ada 6 syarat dokumen pendukung, 3 syarat dokumen pendukung tinggal download, sudah ada isinya. Yang 1 nomor 3 itu hanya apabila Bapak Ibu memiliki NPWP, dan 5 dan 6 Bapak Ibu bisa unduh templatenya kemudian isi. Halo, Bapak Ibu sekalian, penilaian proposal, penilaian proposal itu sama dengan persyaratan yang saya sebut di atas tadi. Kelengkapan administratif, kemudian latar belakang, tujuan, aspek keberlanjutan, yang tadi dibuktikan dengan rencana kerja 4 tahunan, kemudian keaktifan dibuktikan melalui surat keterangan kepala kantor, dan kemudian kewajaran perencanaan anggaran. Seperti saya jelaskan bahwa perencanaan anggaran mengikuti belanja yang berbasis kegiatan, dan plafon mengikuti ketentuan bantuan 15 dan 30 juta. Ini proses kami, ini sebenarnya relevan bagi admin KGTK Kabupaten, Kota, dan Provinsi, dan prosesnya sama dengan tahun lalu bagi admin Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ini sudah kami jelaskan berkali-kali. Jadi penyusunan proposal dilakukan oleh kelompok kerja setelah SK-nya didaftarkan. Kemudian admin Kabupaten, Kota nanti akan melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan. Kemudian setelah mendapatkan supervisi dari admin provinsi, nanti admin provinsi akan mengirim kepada admin pusat akan melakukan validasi, dan kemudian menyusun rekomendasi untuk diberikan kepada pimpinan komponen 3. Pimpinan komponen 3 itu dipimpin oleh Pak Anies Maskur. Telah ada
FGD di pimpinan Komponen 3 akan merekomendasikan kepada PPK. Para pejabat membuat komitmen, dalam hal ini adalah Ketua PMU. Setelah itu Ketua PMU akan menerbitkan, sebagai PPK akan menerbitkan surat penetapan penerima bantuan. Surat penetapan penerima bantuan disahkan oleh Dirjen Pendis. Bapak Ibu sekalian, ini juga isu yang juga penting ya. Di mana kelompok kerja bisa menyelenggarakan kegiatannya. Ada dua dasar hukum sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti. Ada Juknis PKB nomor 6673 bahwa nomor 6673 bahwa penyelenggaraan PKB oleh kelompok kerja itu diselenggarakan di mohon maaf, yang Redmi 9T ini jangan dimain-main ya. Untuk penyelenggaraan PKB di kelompok kerja itu diselenggarakan di madrasah. Terkait dengan ini secara konsisten sebenarnya sejak Juknis pertama tahun 606 itu juga diselenggarakan di madrasah dan atau gedung Kementerian Agama yang mudah diakses oleh peserta BIMTEK begitu. Untuk kelompok kerja ini sebenarnya sudah berkali-kali dan di Juknis pertama dulu 2021 juga disampaikan bahwa ini adalah proyek yang terbatas tahunnya, terbatas waktunya, juga terbatas jangkauannya. Provinsinya memang tidak terbatas di 34 provinsi ya, terutama bukan provinsi yang baru, misalnya Papua ada provinsi yang baru. Terbatas juga dalam hal mapel yang dikasih bantuan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, misalnya seperti mapel rumpun agama itu belum ada di sini. Untuk KKG itu selain literasi, numerasi, dan sains itu ada materi inklusi. Inklusi ini diberikan kepada KKG inklusi saja. Siapa KKG inklusi ini? KKG inklusi itu berasal dari guru madrasah yang memiliki program inklusi dan atau madrasah yang memiliki PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, yang disahkan melalui SK Kepala Kantor. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingin membentuk KKG inklusi, maka syaratnya ada itu, bahwa guru-guru tersebut berasal dari madrasah inklusi atau madrasah yang memiliki PDBK yang disahkan melalui SK Kepala Kantor. Kemudian kalau MGMP MTS itu hanya ada 4 mapel, mohon maaf yang belum ada di sini. Jadi hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA plus MGBK, jadi musyawarah guru bimbingan dan konseling. Untuk MA ada 7 mapel dan 1 MGBK. KKM, Bapak Ibu yang memiliki KKM inklusi boleh mendaftarkan, syaratnya sama dengan mendirikan KKG inklusi tadi. Kepala madrasahnya berasal dari madrasah yang memiliki program inklusi atau memiliki PDBK. Nah, yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, materi wajib itu sekarang ada IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka ini JPL-nya ada 4. Ini yang saya tadi sampaikan bahwa untuk narasumber IKM, ini Bapak Ibu bisa pilih. Persyaratannya adalah orang yang memiliki kompetensi menyampaikan IKM, boleh berasal dari akademisi, widya suara, pengawas, kepala madrasah yang telah dan pernah mengikuti pelatihan IKM dan dianggap kompeten. Di dalam sistem kami pada saat Bapak Ibu menyusun proposal bisa menyebut namanya di sana. Jadi namanya ditulis sendiri.
Jadi Bapak Ibu bisa memilih sendiri namanya. Gitu. Sedangkan untuk moderasi keberagaman dan kebijakan Menteri Agama, kami sarankan supaya yang menyampaikan adalah pejabat kantor Kementerian Agama. Biasanya disampaikan pada saat melakukan pembukaan kegiatan. Jadi sekaligus membuka dan menyampaikan materi moderasi keberagaman. Ini juga memiliki fungsi bahwa supaya pejabat Kementerian Agama di kabupaten kota Bapak Ibu mengetahui kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan, dan ini juga sangat efektif untuk mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas di kelompok kerja kepada Bapak Ibu pejabat di kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Ini narasumber yang saya sebut tadi, jadi boleh dari akademisi, praktisi, pakar, pejabat struktural, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di Juknis selengkapnya. Untuk pengaturan BIMTEK, karena modul kita ini skemanya menggunakan lesson study, pendekatan BIMTEK-nya, itu ada in-service learning dan on-the-job learning, kami membatasi JPL-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyusun proposal, untuk in itu hanya boleh berkegiatan maksimum 8 jam, minimum 2 jam. Seperti itu. Ini harus diisi dengan tepat karena admin KGTK memilih concern terhadap pembagian JPL dalam in on in. Sedangkan untuk on tidak boleh diisi lebih dari 3 JP. Tadi baru saja ada masukan bahwa ternyata beberapa proposal untuk yang on diisi lebih dari 3 jam. Daripada Bapak Ibu nanti dikembalikan proposalnya, diminta untuk memperbaiki, untuk pengaturan JPL dalam BIMTEK sebaiknya mengacu kepada pengaturan yang ada di dalam Juknis seperti yang terlihat dalam layar. 1 JPL 60 menit. Pengaturan kami bahwa kami hanya boleh menyelenggarakan BIMTEK sampai 36 JP. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil UP atau modul yang totalnya 32 JP, kemudian plus IKM 4 JP. Jadi total akumulatifnya 36 JP. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan dana bantuan, tadi pada saat sosialisasi di zona sebelumnya itu ada pertanyaan, kenapa tidak konsisten? Kenapa tahun 2021 ada 6 peruntukannya, 2022 8 peruntukannya, tahun ini menjadi 7 gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca Juknis 2021 itu memang betul bahwa peruntukannya ada 6. Kemudian kami mengubah Juknis 606, peruntukannya menjadi 8. Salah satunya misalnya peruntukan itu boleh digunakan untuk memberikan transport kepada guru yang berasal dari madrasah negeri. Kalau Bapak Ibu baca Juknis 606, guru dari madrasah negeri itu tidak boleh mendapatkan uang transport, tapi kemudian kita ubah dan kita izinkan untuk mendapatkan uang transport. Oleh karena itu di tahun 2021 itu ada perubahan Juknis. Di 2022 Juknis ini peruntukannya ada 8, seperti yang terlihat di layar, plus alat protokol kesehatan. Jadi tahun 2022 peruntukannya ada 8, konsumsi, alat tulis kantor, uang harian, transport, honor, kuota, uang kebersihan, plus alat protokol kesehatan. Tahun ini alat protokol kesehatan kami hilangkan karena PPKM secara nasional sudah tidak ada lagi. Begitu. Oleh karena itu peruntukannya hanya tinggal 7 minus alat protokol kesehatan. Kuota internet tahun ini naik 50.000. Jadi kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan hybrid gabungan antara tatap muka dan tatap maya, Bapak Ibu bisa mengklaim pengganti kuota internet sebesar 200.000 per bulan. Gitu.
atau Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan online karena fasilitatornya berasal dari fasilitator provinsi dan instruktur nasional. Sedangkan yang ketujuh uang kebersihan masih tetap sama 150.000. Yang terakhir materi saya laporan sama dengan tahun lalu dan tahun 2021 juga masih sama, secara online dan hard copy, soft copy dan hard copy. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan di aplikasi kami, kemudian membuat laporan hard copy yang diverifikasi oleh pengawas pembina dan disahkan oleh kepala kantor. Untuk yang hard copy itu sangat penting apabila Bapak Ibu nanti menjadi sampel audit BPK. Oleh karena itu kopi penggandaan untuk yang hard copy itu sebaiknya disiapkan dua untuk sementara, dipegang satu oleh Pokja dan kemudian diserahkan kepada kantor Kementerian Agama satu, jadi ada dua. Yang penting dipastikan Bapak Ibu bahwa dua laporan ini mesti ada, di laporan online di aplikasi maupun yang hard copy. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu Bella, terima kasih atas waktunya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.